Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir hari ini di kelas? Semua hadir, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak semua, pada hari ini kita akan belajar materi tentang akhlak tercela, ria dan nifak. Ibu mau tanya, di sini ada yang tahu apa itu ria? Tidak, Pamer. Bu. Ya, Laila apa tadi? Pamer, Bu. Ya, ria itu adalah pamer. Kalau nifak ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nifak itu perbuatan orang munafik. Jadi di sini Ibu menjelaskan pertama, yaitu pengertian dari ria. Ria itu dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Kemudian secara istilah, ria itu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan yang baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Kemudian materi yang kedua itu adalah dalil tentang ria dan nifak. Jadi dalil tentang perbuatan ria dan nifak ini tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 142. Sambil Ibu menjelaskan, Ibu mohonkan kepada anak-anak semua untuk mencatat apa yang Ibu bilang. Bisa kan? Bisa, Bu. Jadi tadi materi yang sudah Ibu jelaskan adalah pengertian dari ria, kemudian dalil dari ria. Kemudian materi yang ketiga itu adalah dampak negatif dari sifat ria. Ayo, Ibu mau tanya satu-satu. Menurut kalian, apa saja dampak negatif dari perbuatan ria? Dimulai dari Laila Armila. Sebutkan satu. Itu, Bu, bisa membuat orang lain minder gitu, Bu. Itu untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri? Mungkin bisa dijauhin sama orang gitu, Bu. Ya, kalau itu dia salah jadi salah satunya. Kemudian apalagi dampaknya, Niko? Amal ibadahnya ditolak, Bu. Ya, benar. Siapa lagi mau jawab? Dina? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Dina. Tidak disukai Allah, Bu. Benar. Kemudian siapa lagi? Saya, Bu, tidak mendapat pahala, Bu. Ya, jadi semua jawaban anak-anak itu benar. Jadi di sini Ibu akan rincikan apa saja dampak negatif dari sifat ria itu. Jadi yang pertama itu sulit mendapatkan hidayah dan taufik. Jadi orang yang berbuat ria nggak akan dikasih hidayah sama Allah dan tidak akan dikasih taufik sama Allah. Kemudian yang kedua, selalu resah. Perasaannya itu resah dan gelisah. Kemudian yang ketiga, kehilangan kehormatan dan wibawanya. Yang selanjutnya itu hilangnya pengaruh pada orang lain. Jadi dia itu orang lain tuh nggak ada lagi percaya sama dia kalau dia itu suka berbuat ria. Kemudian dia itu lemah dalam menyempurnakan amal. Jadi dia itu malas berbuat amal-amal yang baik, itu dia malas. Kemudian
terbongkar keburukannya di dunia dan di akhirat. Kemudian terjerumus pada ujub dan takabur. Apa itu takabur? Sombong, Bu. Ya, takabur itu sombong. Jadi kalau orang bersifat ria itu, pada akhirnya dia itu bisa menjadi sombong atau takabur. Kemudian hancurnya amal baik. Jadi amal-amal yang dikerjakannya itu selama misalnya dia sedekah, tapi niat dia ria, itu amal baiknya atau pahalanya bisa hancur, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kemudian yang terakhir mendapatkan siksaan berat di akhirat. Di sini Ibu mau nunjukkan satu video untuk anak-anak. Nanti di akhir video Ibu akan tanya apa maksud dari video tersebut. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bentar ya. Ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari video tersebut? Saya tunjuk tangan. Tiara mungkin bisa menjelaskan apa arti dari video tadi? Nggak bisa. Julkifli? Jadi kalau misalnya kalian nggak ada yang bisa, Ibu akan menjelaskan apa maksud dari video tersebut. Jadi tadi itu video orang lagi sholat duha. Ya kan, sholat duha. Jadi setelah dia sholat duha, dia langsung upload ke Facebook, posting status bahwasannya itu dia tuh baru melaksanakan ibadah sholat duha. Itu dia bisa disebut dengan ria. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, mengerjakan amal baik atau ibadah itu nggak perlu ada orang yang tahu. Jadi cuma Allah yang tahu apa yang kita kerjakan. Materi selanjutnya itu ada pengertian nifak. Nifak itu adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti ini itu pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinannya apa yang di hatinya, perkataannya apa yang diucapkannya, dan perbuatannya apa yang dilakukannya. Jadi kalau orang nifak ini atau orang munafik, orang yang mengerjakan sifat nifak itu kan namanya munafik. Jadi orang munafik ini dia itu tidak sama antara hati, antara perkataan dan perbuatannya itu tidak sama. Itu berbeda gitu. Jadi nggak sesuai apa yang dibilang, apa yang di hatinya, dan apa yang dikerjakan. Itu namanya munafik ya. Nama perbuatannya nifak. Kemudian materi selanjutnya itu adalah ciri-ciri orang yang berbuat nifak. Jadi ciri-ciri orang yang berbuat nifak itu yang pertama, tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan. Ia merasa ragu terhadap balasan Allah di akhirat. Jadi kalau orang yang mempunyai sifat nifak itu, dia itu nggak mau, malas dia mengerjakan ibadah. Misalnya sholat, dia malas. Misalnya di hujung-hujung dia sholat, termasuk nifak. Kemudian yang kedua, hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Kemudian yang ketiga, terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan khianat. Jadi kalau misalnya anak-anak semua sering bohong sama orang tua atau kawannya, dia termasuk mempunyai sifat nifak atau disebut munafik. Kemudian tidak mampu beramar ma'ruf dan nahi mungkar.
Dia nggak bisa mengerjakan amal-amal yang baik dan nggak bisa jauh dari larangan-larangan yang disuruh Allah, yang disuruh menjauhi. Kemudian yang terakhir, seringkali dalam pembicaraannya itu menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. Dia orang Islam, tapi suka kali gitu menghina agama Islam, menghina Nabi. Itu termasuk orang yang munafik atau dia mempunyai sifat nifak. Jadi di sini materi udah habis. Di sini Ibu mau nyuruh 1 atau 2 orang untuk menjelaskan apa yang Ibu bacakan tadi, Ibu jelaskan tadi. Tentang pengertian saja, pengertian dari ria, pengertian dari nifak, 2 orang saja. Ibu akan suruh Nicholas untuk menjelaskan tentang ria, pengertian dari ria. Sederhana saja nggak apa-apa. Menurut saya, Bu, pengertian nifak itu adalah sebuah sikap ataupun perilaku seseorang itu tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatannya dan malah mencerminkan kepada hal-hal yang tidak seharusnya yang dilakukannya. Seperti contoh, dia mengatakan A tetapi lain waktu dia mengatakan B, atau bisa dikatakan munafik. Jadi lain di hati, lain di mulut, gitu, Bu. Itu tadi pengertian dari nifak. Ya, Nicholas sudah menjelaskan pengertian dari nifak. Kemudian 1 orang lagi untuk menjelaskan pengertian dari ria. Kepada Nurul Afdina, Ibu persilahkan untuk menjawab apa itu pengertian dari ria. Baik, Bu. Jadi, ria itu adalah ketika kita beribadah, itu tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk mendapat pujian dari makhluk. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, jawaban dari Nicholas dan Nurul Afdina itu benar. Jadi, setelah Ibu menjelaskan materi tentang ria dan nifak ini, kemudian dijelaskan lagi sama Nicholas sama Nurul Afdina, apakah anak-anak semua sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Jadi, mungkin pelajaran kita tentang akhlak tercela ini cuma di sini aja. Kalau Ibu ada kurang-kurang dalam menjelaskan, Ibu minta maaf. Dan semoga anak-anak semua bisa menjauhi sifat dari sifat ria dan nifak. Semoga sehat selalu. Akhirul kalam Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.